Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, apa kabar nih adik-adik? Pastikan sehat-sehat aja kan di rumah. Walaupun kita masih beribadah di rumah, tetapi adik-adik harus tetap semangat memuji nama Tuhan. Sebelum kita akan bernyanyi dan memuji nama Tuhan, jangan lupa adik-adik siapkan kidung ceria, dan untuk pembacaan Mazmur, adik-adik bisa siapkan Alkitabnya. Kita akan bernyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 13. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus telah memberikan kami kesehatan, serta kami masih bisa beribadah pada saat ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar kami fokus, beribadah, dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita membaca Mazmur, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 19. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Akulah waris surga surgawi, akulah waris tempat kekal. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sekarang kita akan membaca kitab Mazmur. Yuk kita buka Alkitabnya adik-adik. Mazmur 98 ayat 1 sampai 4. Kalau sudah ketemu, mari kita baca Alkitabnya bersama-sama. Mazmur 98 ayat 1 sampai 4. Saat penyelamatan sudah dekat. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Demikian pembacaan firman. Sebelum kita masuk ke firman, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 135. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan pagi ini, di mana kami
mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami dapat memahami serta dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab yang sudah kita siapkan bersama-sama. Dan bagi adik-adik yang kelas TK yang belum bisa membaca, bisa minta tolong kepada mama dan papa untuk membacakannya. Kita akan membuka kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 29. Kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 29 yang menyatakan, Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus. Adik-adik tahu tidak tentang Roh Kudus? Roh Kudus adalah roh yang tinggal di dalam diri kita untuk selalu berbuat baik. Jika kita berbuat baik, contohnya adik-adik sayang kepada papa dan mama, sayang juga kepada kakak dan adik, rajin berdoa, rajin ke IMPA, suka menolong, dan sebagainya. Itu tandanya adik-adik dituntun oleh Roh Kudus. Akan tetapi, jika adik-adik tidak berbuat baik, contohnya suka marah, tidak rajin berdoa, kemudian tidak ke IMPA, suka berantem dengan teman, dan sebagainya, maka Roh Kudus tidak menyukai perbuatan itu. Akan tetapi, Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk kita selalu berbuat baik. Nah, hari ini Nabi Yoel menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel untuk tidak berbuat dosa. Nabi Yoel diutus di tengah-tengah umat Israel yang pada saat itu mengalami kesukaran dan penderitaan, adik-adik, di mana ada wabah belalang yang melahap semua lahan ladang yang dimiliki oleh umat Israel pada saat itu. Melahap pohon ara, melahap habis pohon anggur, pohon gandum, pohon zaitun, dan sebagainya. Untuk itu, Nabi Yoel menyerukan kepada umat Israel untuk bertobat kepada Tuhan, untuk tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Kak, kalau kita tidak melakukan perbuatan dosa dan bertobat, apa yang kita dapat? Nah, Nabi Yoel menyampaikan kalau jika kita tidak melakukan perbuatan dosa, maka Tuhan akan memberikan berkat jasmani seperti pemulihan, sandang pangan, dan papan bagi umat Israel. Tuhan akan memberikan sebagai ganti yaitu panen yang berlimpah, dan Tuhan juga akan memberikan berkat rohani kepada umat Israel, yaitu pencurahan Roh Tuhan. Apa sih Roh Tuhan itu, Kak? Roh Tuhan itu adalah roh yang diberikan kepada umat Israel agar mereka tidak lagi berbuat dosa, agar umat Israel mengingat bahwa penyertaan Tuhan akan selalu ada bersama
dengan mereka. Untuk siapa sih? Untuk siapa saja pencurahan itu berlaku? Pencurahan roh Tuhan itu berlaku, Kak. Pencurahan roh Tuhan itu berlaku untuk manusia. Manusia yang dimaksud di sini tidak hanya umat Israel saja atau para nabi, akan tetapi berlaku untuk semua kalangan, yaitu anak-anak, teruna, sampai bahkan orang tua. Menerima rohnya itu berarti kita menerima keselamatan, dan keselamatan itu berlaku bagi siapa saja yang mau berseru kepada Tuhan. Nah, adik-adik, marilah kita selalu berbuat baik agar Tuhan, Papa dan Mama, dan juga Kakak Layan selalu sayang kepada adik-adik semua. Jika adik-adik selalu berbuat baik kepada sesama, maka kita juga akan memiliki teman yang banyak. Dan jangan lupa rajin berdoa, rajin ke IMPA ya. Nah, kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana tadi cerita dari Kanilu? Ceritanya pasti mudah kan untuk adik-adik tangkap dan adik-adik lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, untuk melengkapi dari cerita yang sudah disampaikan oleh Kanilu, kakak akan menyampaikan aktivitas. Aktivitas untuk anak TK, di sini ada gambar. Sebelah kiri gambar, sebelah kanan itu ada kata-katanya. Nah, contohnya misalnya yang gambar orang laki-laki sedang bermain bola, berarti itu kita sambungkan dengan kata-kata sebelah kanan. Jangan bermain curang, koma sportif. Nah, adik-adik kelas kecil dan kelas tanggung, aktivitasnya adalah menulis 5 perbuatan tidak baik dan baik yang sesuai tuntunan Roh Kudus. Contoh perbuatan baiknya adalah rajin ke sekolah minggu. Sedangkan contoh perbuatan tidak baik berarti adik-adik tidak rajin ke sekolah minggu. Nah, setelah selesai aktivitasnya, baik kelas TK, kelas kecil, maupun kelas tanggung, tolong difoto ya, dan di-forward ke grup WA Forum Komunikasi Orang Tua. Dibantu ya Papa Mama, adik-adik. Kakak tunggu ya, selamat mengerjakan. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menutup firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kiranya Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kami, kiranya selalu mengingatkan kepada kami untuk kami selalu berbuat baik kepada semua orang. Kami rajin berdoa dan kami rajin juga serta taat kepada apa yang dinasihati kepada kami melalui orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyikan lagu dari Kirum Ceria 265. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya.
untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami menaikkan doa syafaat kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami, khususnya kepada para pemimpin negara bangsa kami ini, bangsa Republik Indonesia. Tuhan memberikan roh hikmat-Mu kepada para pemimpin kami, agar mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan takut akan Engkau. Kami juga berdoa pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang terbaring lemah di rumah sakit. Kiranya Tuhan Yesus menjamah segala sakit penyakit mereka. Dan Tuhan juga memberikan kekuatan serta kemampuan kepada tim medis yang merawat para pasien saat ini. Baik itu obat-obatan yang dipakai maupun juga kesehatan mereka, Tuhan jaga dan lindungi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk penyakit COVID-19 ini yang masih belum ada obatnya. Tapi kami percaya dan kami yakin sebagai orang percaya bahwa Tuhan melindungi kami anak-anak Tuhan dari wabah ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini kehilangan pekerjaan. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan telah berjanji bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan mereka. Berdoa juga saat ini buat adik-adik kami yang melaksanakan ujian baik secara online. Tuhan kiranya memberkati mereka agar mereka dapat menjawab soal-soal dengan baik dan mereka juga mendapatkan hasil yang terbaik. Walaupun adik-adik kami saat ini belajar dari rumah. Tuhan Yesus berkati juga pekerjaan daripada setiap orang tua adik-adik klien kami. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan jaga dan lindungi senantiasa, dan kiranya Tuhan selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk menjalani hari-hari kami. Dan kiranya Roh Kudus yang telah tinggal dalam hidup kami terus mengajari kami untuk kami dapat berbuat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan digabung dengan orang tua, bisa ditransfer ke rekening GPIB Samaria atau setor langsung ke kantor sekretariat. Sekarang kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 366. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijang padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dari hari ke hari. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, agar mendapat berkat yang lebih lagi. Berkati juga persamaan ini agar bisa bermanfaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita buka Kidung Ceria kita 206. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap.
sehat dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyatalah, ramadi dan cemerlang. Kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah IMPA pada pagi hari ini. Kita akan menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini, di mana kami masih boleh melaksanakan ibadah kami, walaupun kami melaksanakannya secara online dan berada di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu melalui Roh Kudus-Mu, di mana kami sudah boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan melalui kidung ceria yang kami naikkan, dan juga kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini, di mana kami diajarkan untuk kami selalu berbuat baik melalui Roh Kudus-Mu yang telah tinggal di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus selalu mengingatkan kepada kami untuk kami dapat menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan Papa dan Mama dan orang-orang di sekeliling kami melalui perbuatan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan juga menuntun perjalanan hidup kami hari demi hari ke depannya. Kiranya kasih Kristus Yesus senantiasa menyertai kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati.